Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang direnovasinya Ka'bah pada masa Rasulullah SAW, pada kehidupan Rasulullah SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, Ka'bah hancur karena terkena banjir. Melihat Ka'bah yang hancur tersebut, orang-orang Quraisy berkeinginan untuk merenovasi Ka'bah tersebut. Namun mereka takut karena mereka takut tertimpa bala dan musibah, karena Ka'bah adalah bangunan yang sakral. Akhirnya mereka pun membiarkan saja. Namun melihat keadaan seperti ini, salah seorang yang bernama Walid bin Mughirah berkata, "Apa tujuan kalian untuk menghancurkan Ka'bah? Apakah untuk renovasinya ataukah untuk merusaknya?" Mereka orang-orang Quraisy pun berkata, "Untuk memperbaiki." Maka Walid bin Mughirah pun berkata, Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan." Kemudian ia mulai mengambil alat dan mulai menghancurkan Ka'bah. Saat itu orang-orang Quraisy pun takut Walid bin Mughirah tertimpa musibah. Mereka menunggu hingga esok hari. Jika Walid bin Mughirah tertimpa musibah, maka mereka tidak akan melanjutkan renovasi Ka'bah. Namun jika tidak, maka mereka akan ikut untuk memperbaiki Ka'bah. Nyata pada keesokan harinya, mereka melihat Walid bin Mughirah dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak tertimpa musibah apapun. Maka mereka mulai berani untuk merenovasi Ka'bah. Dalam renovasinya, orang-orang Quraisy membagi wilayah, membagi Ka'bah dalam beberapa wilayah untuk renovasi oleh suku-suku tertentu. Mereka juga sepakat untuk tidak menggunakan harta haram dalam renovasi Ka'bah. Harta yang hasil dari zina, hasil riba, atau harta yang diperoleh dari menzalimi orang lain tidak digunakan dalam renovasi Ka'bah. Pada saat akhir-akhir, orang Quraisy mendapatkan permasalahan untuk siapa yang meletakkan Hajar Aswad kembali kepada tempatnya. Masing-masing kabilah, masing-masing suku berebut dan merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Bahkan perdebatan pun hampir tidak bisa dihindari. Mereka bahkan hampir bertumpah darah. Mereka hampir berperang di antara mereka. Akhirnya mereka bersepakat, seorang yang pertama kali masuk Ka'bah, maka ialah orang yang akan memutuskan siapa yang menaruh Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Qadarullah, Rasulullah SAW datang masuk Ka'bah pertama. Akhirnya mereka pun menunjuk Rasulullah untuk menjadi orang yang memutuskan. Setelah itu Rasulullah meminta kain besar dan meminta dari perwakilan dari setiap kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut. Lalu Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Lalu mereka mengangkat kain tersebut bersama-sama, lalu membawanya ke bagian Ka'bah yang untuk diletakkan Hajar Aswad. Lalu Rasulullah pun mereka membawanya ke tempat ditaruhnya Hajar Aswad. Lalu Rasulullah mengangkat Hajar Aswad tersebut lalu meletakkan di tempatnya. Sekian dari saya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.